senam dulu ya. Kita mau, oke. Siap Grady? Ya, yuk sama-sama kita senam ya. Untuk Ibu kekasih kami, untuk Ibu Gembala kami Tuhan di tempat ini. Yuk sama-sama kita angkat tangan untuk Ibu Hana. Tuhan berkati Ibu Hana dengan kesehatan, kekuatan yang selalu baru, tuduh perlindungan Allah sempurna, penyertaan Allah sempurna, pembelaan-Mu sempurna untuk Ibu kekasih kami, agar setiap kami domba-domba yang dipercayakan boleh semakin intim dengan Tuhan, mengasihi Tuhan sepanjang kehidupannya ya Tuhan Yesus, dan membawa kami lebih lagi intim kepadamu, menjadi murid-murid yang militan, yang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Terima kasih Bapak, perlengkapi setiap kami juga pelayan-pelayan-Mu ya Bapak di tempat ini, supaya kami punya roh unity dalam melayani di tempat ini, sampai pada saat Tuhan memanggil kami, Kau tetap dapati ada iman, ada kesetiaan di dalam kami. Terpuji Engkau yang hidup, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Opa Oma. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Masih belum semua, baru 50%. Apa kabarnya hari ini Opa Oma? Yang luar biasa angkat jempolnya. Tadi narinya udah luar biasa, berarti hari ini juga memuji Tuhannya dengan luar biasa. Amin. Berapa banyak yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan kita? Kita mau bawa hati kita sama Tuhan ya. Biar bukan hanya rutinitas hari Senin Opa Oma ada di tempat ini, tapi biarlah karena kita punya kerinduan, kita punya kehausan akan Tuhan kita. Amin. Mari pagi hari ini kita mau bawa hati kita. Kita melihat kebaikan Tuhan, kita melihat kasih Tuhan, kita melihat mujizat Tuhan sampai hari ini, semua karena kebaikannya. Yang setuju katakan amin. Ya, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang baik. Ini setiap kami ya Tuhan. Ini setiap kami para opa dan oma yang ada Tuhan. Kami sadar kalau kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena cinta dan kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, bukan sekedar kami ada di tempat ini, bukan sekedar kami hadir Tuhan, tapi kami punya kerinduan Tuhan yang menilai hati kami pribadi lepas pribadi. Biar pagi hari ini kami bawa yang terbaik dari apa yang kami miliki, dari hati yang menyembah kepada Tuhan, dari hati yang mengasihi Tuhan. Itu yang kami persembahkan di pagi hari ini buat Engkau. Urapi setiap kami Tuhan, sebab kami butuh urapan-Mu Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan, sambil menantikan kedatangan-Mu untuk menjemput setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Roh Kudus sambil lalui ibadah ini dari awal sampai akhirnya, biar hanya nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Thank you Lord. Setiap hari
semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena mujizat-Mu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami perkatakan, kami yang sakit kami sembuh di dalam nama Yesus, kami yang susah kami dihiburkan di dalam nama Yesus. Bahkan kami yang butuh pertolongan Tuhan, ada jawaban, ada pertolongan yang gak pernah terlambat buat setiap kami Tuhan. Dan kami terima mujizat-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap meninggikan Engkau, kami siap bersuka cita dan bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Boleh saya bertanya berapa banyak yang bersuka cita? Bersuka cita Opa Oma, tapi saya belum lihat loh wajah-wajah yang bersuka cita. Kalau bersuka cita pasti terpancar dari wajahnya. Boleh tengok kanan kiri Opa Oma dan pastikan kiri kananmu bersuka cita. Sudah? Ada sukacita, amin? Amin. Sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan untuk sama-sama kita bersuka cita. Katakan yes. Yuk, sama-sama tepuk tangan. Amin. Kita mau terus bersuka cita. Kita mau menari buat Tuhan kita yang dahsyat. Hari ini
Kita mau menyembah Tuhan kembali. Kita mau nyatakan Tuhan itu baik buat setiap kita lebih lagi. Mungkin pernah dulu Opa Oma mendengar, ingat apa yang pernah saya saksikan juga di tempat ini. Kalau saya ada sebagaimana saya ada di tempat ini, saya bisa memimpin, saya bisa melayani Tuhan lewat talent, lewat talenta yang Tuhan berikan, itu hanya karena anugerah Tuhan. Kalau melihat latar belakang keluarga yang dari papi yang gak percaya sama Tuhan, tapi Tuhan menyelamatkan saya. Saya percaya Tuhan yang telah memilih saya, Tuhan yang menetapkan saya. Demikian juga Opa Oma yang ada di tempat ini. Kalau Opa Oma ada di tempat ini, bukan karena kuat dan gagah Opa Oma, tapi karena Tuhan yang sudah memilih Opa Oma ada di tempat ini. Amin. Sebab itu saat kita ada di tempat ini, saat Tuhan sudah pilih, itu anugerah yang terbesar buat setiap kita. Dan biarlah pujian yang akan kita nyanyikan pagi hari ini, itu yang menjadi janji kita sama Tuhan ya. Sekali Yesus, selama-lamanya hanya Yesus yang kami iri. Sekali Yesus, hanya Yesus selama-lamanya yang kami percaya. Ini kami Tuhan, kami buka hati kami lebih lagi. Berfirmanlah bagi setiap kami. Sebab kami butuh kebenaran-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan, yang mengajar setiap kami, yang memperlengkapi setiap kami, untuk kami siap Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Urapi kami Tuhan, telinga kami, pendengaran kami, pikiran kami, hati kami, biar menjadi tempat yang subur untuk ditanami benih firman-Mu. Kami bertumbuh, kami berbuah-buah, dan hidup kami berdampak buat sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Roh Kudus, urapi setiap kami. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Taruh Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan atas lidah bibirnya Tuhan, perkataannya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap Yesus yang
Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Oh Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Engkau pimpin setiap mulut kami. Perkataan kami adalah perkataan firman Tuhan, bukan perkataan manusia, tapi perkataan firman Tuhan boleh keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini. Tuhan, biar apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau mau Tuhan, perkatakanlah. Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau menolong kami. Oh Tuhan, Roh Kudus menerjemahkan apa yang Engkau mau, sehingga kami boleh mendengar dan kami boleh mengikuti firman-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi Bapa, urapi Bapa. Terima kasih, biar setiap rancangan iblis yang hendak mengacaukan firman Tuhan, rancangan iblis yang hendak mengambil benih-benih firman Tuhan, saat ini kami katakan, kami batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk tim worshiper yang luar biasa. Puji Tuhan, hari ini bersukacita. Amin. Aminnya ngantuk. Hari ini bersukacita. Puji Tuhan. Ya, senggol sebelahnya jangan ngantuk loh. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang percepatan penggenapan janji Tuhan, ya. Jadi janji Tuhan itu biar cepat terjadi. Siapa pengen cepat-cepat mendapat penggenapan janji Tuhan? Ada yang nggak angkat tangan loh, atau ngantuk ya? Kepengen cepat-cepat doanya didengar? Benar ya. Saya juga kepengen cepat-cepat doanya didengar. Nah, tahun ini tahun luar biasa ya. Kalau dunia saat ini ya, mereka gembar-gembor tentang keadaan yang tidak baik. Mereka gembor-gembor tentang alam yang tidak baik. Mereka susah, mereka mengatakan ekonomi ambruk, ekonomi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi di tahun ini, oh Tuhan janjikan tahun kemenangan, tahun luar biasa, tahun berkah. Amin. Tapi saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu masih panjang, masih bingung. Oh, memang di luar memang harga beras naik kok. Saya kaget loh. Harga beras yang tadinya 40, 50, 60, ini 70. Kemarin saya bawa uang 70, nggak cukup loh, 70.000 buat 5 kilo beras loh. Saya bingung, wah beras berapa sekarang? Harga begitu naiknya ya, sehingga semuanya mengikuti naik semuanya. Nah ini, tetapi kita anak-anak Tuhan, Tuhan akan peliharakan. Kalau dunia mengatakan tahun ular ya, tahun ular itu sesuatu yang jelek, sesuatu ular itu adalah lambang iblis. Kok mau ya dalam hatiku, saya nggak ngerti ya, saya ngerti kok mau, tapi dalam hati saya kok mau ya dikasih tahun ular. Mereka semua, oh selamat tahun ular. Saya bilang nggak mau, saya lihat gambarnya juga nggak mau, saya langsung hapus, saya buang gitu ya. Saya nggak mau, karena tahun ini saya tahu bagi anak Tuhan, tahun ini adalah tahun double grace. Yang amin, Bapak Ibu, Oma dan Opa akan mendapat double lebih. Bukan dari saya, dari Tuhan. Nah, ini tahun yang nggak menentu. Ya, orang berat ya, beban berat ya. Oh, rumah tangga hancur, mungkin kesehatan. Bu Hana katanya double grace. Ini aku malah sakit, kakiku sakit, pinggangku sakit, kepalaku cengok-cengok. Soalnya mikirin harga beras sih, soalnya jadi kepalanya cengok-cengok. Masalah hidup begitu menekan, sampai jalannya bungkuk begini karena menekan sekali. Tapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Kita bersyukur kalau kita masuk berada di tahun PH. Amin. Apa tuh Bu Hana, itu apa, tempe atau apa? Katakan sama-sama, PH. Saya udah terangkan, ada beberapa kali terangkan ya, PH. PH singkatnya tahun Roh Kudus. Sama-sama katakan tahun Roh Kudus. Ya, itu singkatnya gampangnya tahun Roh Kudus. Hey, ya, 5785. 5. Hey,
ya. Hey, 5 ya. Sama-sama katakan hey. Hey. Ya. Coba senggol sebelahnya. Hey. Ya. Jadi kalau hey jangan, tapi hey ya. Hey, 5 ya. Nah, 5. Hey itu berarti apa? Hey itu yang pertama berarti grace, anugerah. Sama-sama katakan anugerah. Sama-sama katakan anugerah. Double anugerah. Kenapa kok double? 5, 7, 8, 5. 5-nya ada berapa? Double, ada 2. Sehingga anugerahnya double. Satu anugerah aja udah luar biasa. Ini double anugerahnya. Itu berarti apa? Sesuatu yang dahsyat luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan tahu, Tuhan menyiapkan segalanya untuk kita. Oh, iblis berusaha untuk mencuri dengan memberikan tahun ular, tetapi kita konfrontasi tahun PH, tahun berkat ganda, tahun kesehatan ganda, tahun pemulihan ganda, tahun kantong tebel ganda. Kalau tak kantong tebel langsung aminnya kenceng loh. Nah ini ya, oh ini berkat ganda, ekonomi ganda. Itu yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Apa yang Bapak Ibu saat ini perlukan? Oh, perlu sukacita ganda akan kau peroleh. Amin ya. Nah ini ya, gak cuma grace ya, tetapi dikatakan nafas Allah. Nafas Allah itu apa? Ketika Allah menghembuskan nafas yang tadinya menciptakan Adam dari debu, diciptakan ya manusia Adam dari debu. Kemudian Allah menghembuskan nafasnya kepada Adam dan Adam pun bangkit hidup. Ya. Tadinya Adam debu tanah yang gak ada artinya, tetapi ketika hembusan nafas dilepaskan menjadi hidup. Artinya apa? Pemulihan terjadi. Kalau tadinya kita mati, ekonomi yang mati, kesehatan yang mati, apalagi yang mati, rumah tangga yang mati, yang hancur. Ketika Allah menghembuskan nafasnya, maka semuanya menjadi hidup. Amin. Saat ini apa yang Bapak Ibu sedang rasakan? Apa yang Bapak Ibu merasakan kematian dalam hidup? Rohani yang mati. Hari-hari ini Tuhan menghembuskan nafasnya. Tuhan menghembuskan Roh Kudus dihembuskan. Maka hiduplah senior community Umas Amin. Kalau engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau tidak akan tinggal diam. Engkau akan bangkit dan bergerak. Saya lihat ya, Ibu Anggut, ketika Ibu Anggut diurapi, dijamah Roh Kudus, dijamah Tuhan sendiri, dia nggak ada tinggal diam. Tidak ada hari tanpa bersaksi. Betul Bu Anggut? Betul. Bisa sehari berapa kali bersaksi? Pokok tamu datang bersaksi. Nggak datang pun dia telepon. Hei, lu mau dengar nggak? Cerita gue. Nah, ini kenapa? Karena ada dijamah oleh Roh Allah sendiri ya. Bahkan itu luar biasa dahsyat. Dijamah pada waktu tidur, tangannya dibuat terangkat. Nah ini ya. Kemudian tahun angin ya. Dikatakan hey artinya angin. Ya. Artinya perpindahan dengan cepat. Yang tadinya cuma begini aja, tetapi karena angin jadi cepat. Ngerti? Ya. Ini adalah tahunnya ya. Roh Kudus membuat percepatan luar biasa. Apa yang kau doakan sudah bertahun-tahun kita doakan, Tuhan akan genapi di tahun percepatan ini. Kemudian yang keempat, tahun Roh Kudus. Roh Kudus akan bermanifestasi di mana-mana ya. Oh, Tuhan berkata, aku akan mencurahkan Rohku kepada semua manusia, kepada anak-anak, kepada bujang, kepada budak, kepada orang tua, kepada teruna-teruna, tunas muda. Tuhan akan mencurahkan Rohnya secara luar biasa. Amin. Apakah di sini ada manusia hidup? Ada. Artinya kita semua diurapi Tuhan. Amin. Siapa butuh pengurapan? Saya butuh pengurapan Tuhan. Saya butuh pengurapan. Nah ini luar biasa. Ya, nah kita lihat ini nanti kita akan bahas di dalam kelompok. Oke, jadi bagaimana sekarang percepatan itu terjadi? Bu Hana, jadi percepatan itu gimana Bu Hana? Kita bahas yang nomor 3 ya. Nomor 1 tadi
double grace, nomor 2 tadi nafas, nomor 3 percepatan angin. Bagaimana percepatan itu terjadi? Ketika firman Tuhan disampaikan, sampaikan firman Tuhan, apa yang terjadi? Kita harus tangkap, tangkap. Amin. Saya bangga dengan UMAS Senior Community di tempat ini. Mereka rajin mencatat, mereka rajin motret. Tapi nggak motret saya loh, motret ini kan. Rajin motret, rajin video. Kenapa? Karena tahu ini penting, ya. Jadi rema dalam hidup kita. Setiap kali firman disampaikan, ditangkap, tangkap. Dimasukkan dalam hati, dikeluarkan lewat mulut, diceritakan. Kamu tadi tahu nggak? Tahun ini, ya aku tahu tahun ular, temennya ngomong. Enggak, tahun ini adalah tahun tahun apa tadi? Double grace, tahun percepatan penggenapan janji Tuhan. Sama kamu bilang tahun ular, ya tahun ular buat orang di luar. Tetapi anak-anak Tuhan adalah tahun kelimpahan, tahun double grace, double kemurahan terjadi. Ini setiap kali firman itu ditangkap, Kalau yang gak nangkep firman, gak akan ngalami percepatan janji Tuhan. Sekali lagi saya ngomong, ketika kita tidak bisa menangkap firman Tuhan, kita tidak akan bisa mengalami percepatan. Oleh karena itu, tangkap setiap firman yang ada. Oleh karena itu saya perlu memberikan pertanyaan di tempat ini. Selalu ada 3 pertanyaan, 4 pertanyaan, supaya nangkep firman itu. Amin. Segel sebelahnya, judulnya tadi apa ya? Coba judulnya tadi apa? Lupa enggak? Coba. Judulnya apa? Percepatan penggenapan janji Tuhan. Nah ini ya, pertama harus klik berikutnya, klik. Pertama harus firman Tuhan yang disampaikan ditangkap. Entah itu hari Minggu, entah hari apa, entah kita baca, dengerin YouTube, entah baca Alkitab. Setiap rema yang Tuhan taruh di dalam hati. Rema itu apa toh Buhana? Rema adalah firman yang hidup, yang Tuhan taruh di hati kita. Tiba-tiba muncul, rema itu dimunculkan, itu dimasukkan dalam hati, kemudian dikeluarkan lewat mulut. Setiap rema kita tangkap masuk di hati, dikeluarkan lewat mulut. Ini ya, lewat perkataan. Sehingga perkataannya tidak ada lagi perkataan gosip, nggak ada lagi perkataan caci maki, nggak ada lagi perkataan komplain. Makanannya nasi kuning lagi. Ya besok bawa nasi hijau. Gak mau nasi hijau, nasi ungu bawa sendiri. Nah ya, ini ya ditangkap, diperkatakan. Kenapa kok mulut harus memperkatakan firman Tuhan? Karena mulut kita itu penuh dengan otoritas Allah. Apa yang kita katakan harus terjadi. Oleh karena itu jangan pernah ngomong latah-latah. Apa? Copot. Jangan pernah katain copot lagi. Atau apa? Dulu suka kata apa? Iya. Saya nggak mau lagi. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut kita berasal dari hati. Dan yang keluar dari mulut kita itu yang terjadi. Ketika kita katakan gombal, gombal bener. Jadi jangan ngatain suami kita gombal, ntar gombal. Ya, nah ini ya. Oleh karena itu perkataan kita harus dijaga. Kalau kita katakan yang baik, Oma hari ini cantik sekali. Aduh, langsung omanya, Hana, Oma ada permen, Hana mau. Amin. Perkatakan yang baik ya. Selalu saya, ibu ya ampun bagus sekali rambutnya cantik. Kemarin saya makan di satu tempat ya, ada seorang ibu ya, langsung saya, ibu bagus sekali bajunya, bagus warnanya bagus. Dia sampai bingung,
kenal juga kagak. Tapi saya berusaha untuk memperkatakan yang baik. Saya percaya mulut kita penuh dengan kuasa. Ya, ngerti ya? Jadi bagaimana caranya percepatan terjadi? Tangkap firman. Yuk sama-sama katakan, tangkap firman, masuk dalam hati, perkatakan. Amin. Ditambah lakukan ya. Ada 3 ya. 3, 4. Tangkap firman, masuk hati, perkatakan, lakukan. Ya, itu bagaimana caranya? Bu Hana, percepatan itu apa sih percepatan itu? Percepatan itu adalah Roh Kudus ya. Roh Kudus yang membawa janji Tuhan itu terjadi. Jadi Roh Kudus, ketika ada Roh Kudus di tempat ini, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Roh Kudus berembus menjamah setiap kita. Saat Roh Kudus hadir, percepatan janji Tuhan tergenapi. Tuhan janji apa? Tuhan berjanji bahwa anak kita akan mengandung. Tentu saja ya yang sudah menikah dan punya suami, mungkin sudah lama nggak punya anak, tapi Tuhan akan memberikan anak, membuka kandungan. Ada lagi yang berdoa, Tuhan, ini aku masih ngontrak. Oh nggak lama, ini tahun percepatan, Tuhan akan membuka jalan. Tiba-tiba ada seorang yang biasa-biasa aja. Kamu tinggal di mana? Iya, tinggal di kontrakan di kos. Aku ini punya rumah ya. Itu nggak ada yang ngurus. Kamu mau nggak minta tolongin saya ngurus rumah itu? Hah? Saya ngurus rumah ibu. Saya tinggal di ibu. Iya, ngurus, jagain rumah. Saya bayar kontrakan. Loh, ya enggak, harusnya saya yang bayar kamu. Hah? Itu mujizat banget. Amin. Amin. Ya. Yang punya rumah 2, 3 yang masih kosong, jangan lupa temennya yang nggak ada kerjaan, kasih kerjaan, suruh jagain. Amin. Urusin rumput. Nah, oke, ini ceritanya. Ini saya ceritain. Oma opa harus dengar, harus ngerti. Ya. Roh Kudus menghembuskan angin. Ya. Kita anak Tuhan, firman Tuhan kita tangkap, masuk hati, perkatakan, lakukan. Percepatan itu terjadi. Percepatan terjadi sehingga malaikat Tuhan menyuruh malaikatnya membawa berkat, penggenapan janji Tuhan. Janji-janji Tuhan digenapi. Terus kita, ini Umas Kelapa Gading. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ini Umas Kelapa Gading bersyukur ya. Kenapa? Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih berkat jasmani rohani, Tuhan kasih perlindungan, Tuhan kasih sukacita, Tuhan kasih keluarga bahagia, Tuhan bukakan kandungan anak kita, Tuhan memberikan mantu yang baik ya. Oh luar biasa, Tuhan memberikan kedudukan strategis buat anak-anak kita. Ini luar biasa ya. Ini terjadi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kasih contoh, ini saya kasih contoh. Ya, setiap hari saya perkatakan janji Tuhan. Ya, ini yang namanya anak, ya, anak ini harus kita doakan. Ya. Seperti Bu Sinta kalau mendoakan anaknya, luar biasa. Saya juga mendoakan anak saya. Nak, kamu punya hikmat 10 kali lipat lebih dari rata-rata nak. Ya. Tuhan akan pakai hidupmu dimanapun kamu berada. Tuhan akan membuat kamu menempatkan kamu di posisi yang strategis di dalam perusahaan. Nak, berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan dijagai Tuhan, keluar masukmu dijaga.
anak-anak oma dan opa bapak ibu didoakan nggak? Doakan sama firman Tuhan. Bahkan naik dan tidak turun, doakan. Ya. Nggak lama itu doanya. Ya. Apa yang terjadi? Mam, aku aku ditambahin pekerjaan lagi. Saya tahu lompatan demi lompatan Tuhan kerjakan. Amin. Ini contoh simpel, tapi ini terjadi. Bagaimana anak kita berhasil kalau kita diemin aja? Babanola, anak kurang ajar, anak nggak bisa. Kita harus kawal anak kita dengan doa dari orang tua. Kawal dengan doa. Tambah lagi, nak, Tuhan akan menempatkan seorang raja menjadi pendamping hidupnya. Raja yang provide everything. Seorang nabi yang menyampaikan isi hati Tuhan. Seorang imam yang menyampaikan doa kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kamu dengan seorang raja yang provide everything dalam hidupmu. Yang masih punya anak lajang siapa di sini? Doain aja. Jangan kita biarin, kita doakan. Amin. Yuk berikutnya lagi, kita lihat. Berikutnya lagi. Nah sekarang saya lagi masuk dalam firman. Waduh, ini cepat sekali ya. Masuk dalam firman. Yuk, saya panggil 4 orang. Boleh Ibu Yuli, Ibu Ratna, Esther, sama Ibu Jo. Tolong ke sini. Ya di panggung aja deh, di panggung. Jadi kelihatan ya, kalau di panggung kelihatan. Ya, Esther ada di depan. Kemudian Ibu Yuli di sini. Stop. Ibu Ratna, Ibu Jo. Ya. Amos 9 ayat 13. Sesungguhnya waktu itu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak tepat menyusul penuai. Ini penuai. Kalau menuai gimana gayanya menuai? Ini menuai, ayo menuai. Ini pembajak. Pembajak gimana? Pembajak. Ya. Kemudian pengiring mengikuti penabur. Penabur gimana gayanya penabur? Ya. Kemudian pengiring. Pengiring tuh gini. Pengiring itu menampi. Ya. Biji-biji itu ditampi, diambil, dijemur. Ini pengiring itu gitu ya. Oh ini lihat ya. Oh ini baru aja apa? Baru saja menuai, baru saja ladangnya dituai, baru dituai itu biasanya tanah itu dibiarkan. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan, tanahnya akan dibuat sedemikian rupa sehingga pembajak itu segera menyusul. Ini namanya percepatan luar biasa. Biasa setahun orang nanam padi berapa kali? 2 kali, 3 kali. Kalau tanahnya subur 3 kali. Tetapi itu juga ada jedanya. Tetapi kali ini yang Tuhan akan kerjakan. Begitu dituai langsung dibajak. Begitu dibajak langsung ditaburin benih. Begitu ditaburin benih, langsung benihnya tumbuh, berbuah, diirik. Dahsyat. Amin. Senggol sebelahnya, kamu ngeliat nggak siapa tidur? Ini udah keringetan gini ya. Ini begini udah sampai keringetan loh. Kok tidur? Loh ini yang mempersiapkan benar-benar kok tidur? Jangan tidur ya. Nah ini ngerti. Ini firman ini ya. Kita kasih tepuk tangan buat rekan-rekan kita. Terima kasih. Amos 9 ayat 13 boleh menjadi rema dalam hidup kita. Tuhan, aku percaya Tuhan, yang namanya pembajak akan menyusul penuai, yang namanya pengiring akan segera menyusul penabur. Demikian juga dengan hidupku Tuhan, akan terjadi percepatan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan, sehingga penggenapan janji Tuhan dipercepat.
Yakub mengatakan, nantikanlah itu, sebab sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tidak akan bertangguh, tidak akan lama-lama. Nantikan. Tuhan janji, nantikan. Janjiku, nantikan. Gak akan berlama-lama. Wow, luar biasa. Sekarang kita, respon kita ini bagaimana? Respon kita. Apakah kita berespon mempercepat janji Tuhan tergenapi, atau memperlambat, atau mengaborsi? Mengaborsi itu apa? Menggugurkan janji Tuhan. Dengan cara apa? Mengaborsi. Gak ada penyembahan, gak lagi worship sama Tuhan, gak lagi doa sama Tuhan. Buat apa doa-doaan? Buat apa gereja-gerejaan? Tuhan berjanji gak pernah menggenapi dalam hidupku. Buat apa ke gereja? Buat apa ke umas? Itu namanya mengaborsi, menggugurkan janji Tuhan. Bukan salahnya Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji. Percepatan terjadi, tetapi kita menggugurkan. Tapi hari ini kita mau belajar, Tuhan, aku mau mempercepat, aku mau berespon cepat terhadap janji Tuhan. Sehingga akhir tahun ini, nanti pada waktu kita Natalan, meja panjang, kita bersaksi, Tuhan luar biasa. Tahun ini tahun percepatan, aku ngalami, bersaksi semuanya. Amin. Menjadi saksi bagi orang lain. Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib. Kamu kok gak mau ikut Tuhan? Tuhanku dahsyat. Ibu Anggut pasti akan cerita dengan teman-temannya. Tuhanku dahsyat. Aku dijamah Tuhan. Gak ada orang yang jamah, tapi aku dijamah Tuhan. Tuhanku luar biasa. Dokter belum tentu, tapi Tuhan jamah aku. Dialami oleh Bu Anggut. Respon kita ada 4. Katakan 4 respon. 4 respon. Nomor 1, ya. Nomor 1, mengerti kehendak Tuhan. Sama-sama katakan, mengerti kehendak Tuhan. Kita punya target. Coba klik berikutnya. Klik berikutnya ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Ya. Saya panggilkan maaf Bu Yuli, maaf Bu Ratna, Bu Jo, maaf. Ya, sini bertiga. Ya. Bu Hana hari ini kok peragaannya banyak. Ya Tuhan kasih tiba-tiba. Tadi waktu mandi Tuhan kasih. Boleh tutup matanya? Bener-bener tutup ya, enggak nganu ya, enggak apa namanya, enggak apa. Jangan ngintip ya, ini anak Tuhan harus jujur. Putar. Ya, kalau hitungan 3, jangan matanya jangan melek. Hitungan 3, lari. 1, 2, 3. Stop. Buka mata sekarang. Larinya kemana? Ngerti? Karena nggak ngerti kehendak saya, nggak ngerti tujuannya. Makasih, silakan duduk. Ini loh. Karena nggak ngerti. Tapi kita harus ngerti kehendak Tuhan. Kita punya tujuan. Pada waktu kita ke gereja, kita punya tujuan. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa ke gereja bukan tanpa tujuan. Ada tujuannya. Amin. Aminnya kok kayaknya ada tujuannya. Tujuannya penuaian jiwa-jiwa. Amin. Penuaian jiwa-jiwa. Jadi klik coba berikutnya. Bingung kan? Bener kan seperti ini? Ibu Yuli kemana? Ibu Ratna kemana? Ibu Jo kemana? Semuanya maunya sendiri. Enggak, aku maunya kesini. Aku maunya karena buta, nggak ngerti. Jadi tujuannya harus jelas, ya. Terus kita lihat lagi. Firman Tuhan katakan, ya. Ini apa yang Tuhan pengen lakukan. Tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku.
Daud adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Daud adalah orang yang mengerti tujuan Tuhan. Amin. Tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Tujuan kita tahun ini ya menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Tahun ini tahun penuaian besar-besaran. Target ya. Ini targetnya. Targetnya tahun penuaian. Amin. Tahun penuaian. Harvest now, tahun penuaian. Nah, ya jadi nomor 1 tadi mengerti, sama-sama katakan mengerti tujuan Tuhan. Tangannya mana tangannya? Mengerti kehendak Allah. Mengerti tujuan. Yuk sama-sama mengerti tujuan. 3, 4. Mengerti tujuan. Kalau ditanya tujuannya apa? Penuaian. Tujuannya apa? Sekali lagi, penuaian. Sama-sama katakan mengerti tujuan. Sekarang nomor 2. Nomor 2 adalah fokus. Sama-sama, fokus. Fokus. Ya. Boleh saya panggil Ibu Cucu? Bu Cucu silakan maju, Bu Cucu. Ini namanya aja yang Cucu, tapi bukan Cucu. Cuma namanya aja, Cucu, Ibu Cucu ya. Ibu Cucu tolong maju ke mimbar. Silakan maju ke mimbar. Bentar. Ibu Cucu tadi makan apa tadi pagi? Belum makan. Oh oke, maju. Bentar. Ibu Cucu, coba tolong bilang sama Ibu Ana, saya permisi naik ke mimbar. Silakan. Bentar. Sepatunya udah enak belum? Nanti naik ke mimbar. Takutnya keseleo. Sepatunya udah enak belum? Sudah. Silakan naik. Bentar. Tapi mau ngomong apa di depan? Iya belum tahu. Oke, silakan. Bentar. Ikuti. Bentar. Oke, makasih. Nah ini ya, ini adalah contoh ya. Contoh di mana orang mau tujuannya naik ke mimbar. Tujuannya penuaian jiwa-jiwa. Tetapi karena ada masalah hidup, masalah sepatu, masalah otoritas minta izin, masalah beras, masalah penyakit, masalah gak nyampe karena gak fokus. Kita harus fokus. Amin. Penuaian, fokus. Pelayan-pelayan Tuhan harus fokus, penuaian ya. Setiap kali kita adakan event selalu fokus penuaian. Amin ya. Saya cepat sekali. Ketiga adalah pantang menyerah. Ya, di situ berlian. Orang ini sudah menggali sedemikian rupa, tinggal sedikit lagi. Jeglek, berliannya turun, tapi dia meninggalkan. Capek. Demikian juga dengan orang yang tidak tekun. Doa, tapi capek, gak dijawab-jawab Tuhan. Capek. Gak mau lagi ke gereja, capek. Buat apa Tuhan-Tuhanan, capek. Tapi biarlah kita tekun sampai akhir. Ada ayatnya, tekun itu pantang menyerah. Ibrani 10 ayat 36 ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Kalau tekun, memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Amin. Yang keempat, upgrade diri. Sama-sama tangannya, upgrade diri, upgrade ya. Tadi tekun tadi gayanya tekun ya. Tekun tadi kan naik. Ini upgrade. Upgrade apa yang harus kita upgrade diri kita? Dimulai dari roh kita. Coba upgrade. Tahun ini tidak ada lagi oma dan opa umas yang tidak saat teduh. Tahun ini dimulai tahun ini harus semuanya saat teduh. Saat teduh itu enggak baca firman-nya wes. No.
one by one dibaca, membaca, merenungkan. Setelah itu memperkatakan. Setelah itu melakukan. Setelah itu membagikan. Amin. Bersaksi, membagikan. Oleh karena itu kita harus upgrade diri setiap hari. Nggak cuma saat teduh. Di dalam kesehatan kita upgrade diri. Di dalam jiwa upgrade diri. Nanti satu hari saya akan undang Bapak Ibu untuk mempertontonkan hobi Bapak Ibu ya. Nanti belum sekarang ya. Ini. Sekarang saya akan panggilkan rekan saya akan membawakan kisah tentang seorang Yusuf, di mana Yusuf itu terpuruk, tapi justru di dalam keterpurukannya dia upgrade diri. Silakan Ibu Ratna. Di sini Yusuf adalah seorang yang dalam masa mudanya sudah menerima janji-janji Tuhan. Yusuf itu banyak mimpi di saat muda, tapi Tuhan tidak yang terjadi dalam hidupnya itu berbeda dengan mimpinya pada waktu masa muda. Seperti salah satunya dia ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual ke saudagar Ismail dan dijual ke Potifar, bahkan difitnah oleh istri Potifar sampai masuk ke penjara. Tapi Yusuf tetap setia. Yusuf tetap tidak mager, tidak bersungut-sungut. Yusuf dalam menanti penggenapan janji Tuhan, Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Walaupun dia diancam ingin dibunuh, takut percaya pada janji-janji Tuhan, terus belajar di dalam dengan tukang masak ya, tukang masak, tukang minuman, belajar tentang cara kerajaan, sampai akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di dalam memimpin kerajaan Mesir. Maka dari kisah dari Yusuf itu kita harus tidak boleh mager. Kita harus tetap melakukan pekerjaan kita sekarang sampai kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Seperti tahun 2025 ini, tahun penuaian Roh Kudus. Jadi kita tetap melakukan tugas-tugas kita sampai kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Bu Ratna ya. Tadi Bu Ratna sudah menjelaskan bagaimana seorang Yusuf tidak mager. Mager itu apa ya Bu Ratna? Malas gerak, duduk aja. Anak kok nggak datang, transferan kok belum ada. Mager, ya, malas gerak. Tetapi Yusuf sekalipun ada di dalam keterpurukan lubang penjara yang paling dalam. Kalau orang di penjara kira-kira gimana? Hatinya apa? Sedih. Mulutnya apa? Ngomel. Tuhan katanya mau jadiin pemimpin, ini di penjara. Gimana sih Tuhan? Lupa ya Tuhan ya? Ngomel, kesel. Tapi seorang Yusuf nggak mau kesel-kesel. Dia memakai setiap kesempatan yang ada. Tadi Bu Ratna sudah menjelaskan. Meskipun dia ada tukang roti, tukang juru roti, juru minuman raja. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf itu belajar loh. Yusuf itu kan tadinya dari orang Udik. Dia diambil, ditaruh di Potifar, belajar. Ditaruh di Potifar, ditaruh di istana, itu belajar. Emang bisa langsung, aku mau foto sama Pak Prabowo. Pak Prabowo foto digandeng Pak Prabowo. Bisa? Nggak bisa. Kita mau ke istana tanggal 17 Agustus. Aku mau ke istana. Ayo ke
suaranya, kita diundang makan sama Pak Prabowo, bisa langsung makan gitu. Bajunya diatur, jalannya diatur, kursinya, duduknya diatur, semuanya diatur. Amin. Iya, diatur semuanya. Itu dilakukan Yusuf, belajar dari juru roti, belajar dari juru minuman. Kelihatannya sepele, tapi dia upgrade diri. Bagaimana dengan kita? Kalau disuruh upgrade diri, oke. Ayo belajar, oke. Belajar, kan sudah tua. Tapi kita mau upgrade diri, karena kita mau masuk tahun penuaian. Amin. Kalau tahun penuaian, jadi apa dong? Aku harus ngomong apa kalau tahun penuaian? Makanya upgrade diri. Mau masuk tahun penuaian, upgrade diri. Belajar ayat-ayat firman Tuhan. Ini tadi ayat-ayat yang ditampilkan, belajar. Amin. Nah, kita harus upgrade diri. Ya. Nanti kita akan bahas lagi di dalam kelompok. Jadi saya akan ulang. Percepatan artinya apa? Roh Kudus membawa janji Tuhan tergenapi. Itu percepatan, ya. Kemudian artinya hey. Ada 4 arti hey apa? Double grace. Halo. Nafas Allah. Angin percepatan. Roh Kudus. Caranya supaya percepatan terjadi bagaimana? Caranya supaya percepatan terjadi, ambil firman, masuk dalam hati, perkatakan, lakukan. Oke. Kemudian respon kita harus apa? Bukan, yang pertama mengerti tujuan. Mengerti, ya saya panggil tim worshiper yang ada. Pertama, mengerti tujuan. Kedua, oke, tirukan saya. Tangannya, mengerti tujuan. Kedua, fokus. Ketiga, keempat, coba sekarang Oma dan Opa sendiri. 4 respon, apa saja? Nomor 1, mengerti tujuan. Yuk sama-sama katakan. Kedua, fokus. Ketiga, keempat, oke. Yuk sama-sama yang mau mengalami percepatan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini. Engkau Tuhan yang berjanji, Tuhan gak akan ingkar janji. Amin. Siapa yang mau pegang janji Tuhan? Kaulah Tuhan yang berjanji. Sepanjang hidupku
kekecewaan. Tuhan, aku sudah lama loh berdoa Tuhan. Aku udah lama berdoa. Tapi belum juga kunjung-kunjung Tuhan jawab. Aku sudah lama berdoa untuk suamiku, tapi Tuhan belum kunjung jawab. Aku sudah lama berdoa untuk anakku. Aku sudah lama berdoa untuk menantu. Sudah lama berdoa untuk ekonomi. Sudah lama berdoa untuk melunasi hutang-hutang, tapi sampai hari ini belum. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini adalah saatnya. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Percepatan itu segera terjadi. Responi dengan sungguh-sungguh. Responi dengan sungguh-sungguh. Mengerti isi hati Tuhan, tujuan. Responi. Fokus. Jangan fokus yang lain-lain. Fokus sama Tuhan. Fokus pada penuaian. Bu Hana, tapi masalahku banyak. Gimana aku bisa fokus pada penuaian? Ini janji Tuhan. Fokus. Tekun berdoa. Mungkin engkau sudah capek berdoa, tapi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan, tekun. Upgrade dirimu. Siap-siap engkau menjadi besar. Siap-siap engkau menjadi penuai. Siap-siap engkau mengalami berkat berlimpah. Siap-siap engkau mengalami kesehatan berlimpah. Siap-siap engkau menjadi oma. Oh, anakmu melahirkan anak-anak, melahirkan cucu dalam hidupmu. Persiapkan dirimu. Angkat tangan, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Allahku yang setia. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh berdoa. Kaulah Tuhan, yes Lord, yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Allahku yang setia. Bapak Ibu, kalau engkau perlu percepatan dari Tuhan, angkat tanganmu. Bapak Surgawi,
Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka perlu percepatan janji Tuhan tergenapi. Bapa, aku tahu Bapa, Engkau terlebih ingin mempercepat janji-Mu tergenapi atas kehidupan anak-anak-Mu, atas kehidupan Mas. Kami percaya Bapa, kami percaya keinginan hati Tuhan untuk mempercepat. Bapa, siapkan kami Bapa, kami mau siap untuk kami, untuk upgrade diri, untuk kami tetap fokus, untuk kami terus tekun berdoa, untuk kami mengerti tujuan kami. Terima kasih, kami akan memperkatakan firman-Mu siang dan malam, merenungkannya siang dan malam, memperkatakannya, membagikan, terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Aku melepaskan kekuatan Allah, aku lepaskan kekuatan Allah dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan Allah mengalir atas kehidupanmu. Engkau akan menjadi oma dan opa yang kuat. Engkau tidak lagi loyo, engkau tidak lagi patah semangat, tapi engkau tekun, engkau tekun, engkau tekun, engkau tekun sambil penggenapan janji Tuhan tergenapi. Tekun dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, hamba-Mu telah selesai berbicara. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau terus beracara, Roh Kudus memeteraikan setiap firman ini dalam hati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Sama-sama yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Oma. Semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari beri dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Sebelum memberi, mari satukan hati kita kembali dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah Tuhan sampaikan bagi setiap kami di tahun percepatan ini. Tuhan, persiapkan kami lebih lagi Tuhan. Dan sebentar kalau kami akan diberi kesempatan untuk menabur, Tuhan sucikan, kuduskan setiap taburan kami Tuhan, setiap persembahan yang kami berikan dengan rasa ucapan syukur kami ya Tuhan. Engkau memberkati keluarga, memberkati setiap pekerjaan, pelayanan, apapun yang kami kerjakan Tuhan. Engkau yang membuat kami berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yuk yang udah memberi sama-sama lambaikan tanganmu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Satukan doa Oma Opa. Mari kita satukan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu. Hingga pada siang hari ini kami telah berkumpul memuji menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan firman yang sangat luar biasa Tuhan. Firman itu yang telah disampaikan oleh gembala kami Ibu Hana Tuhan. Kiranya firman itu menjadi rema bagi kami semua Tuhan. Tahun percepatan dan penuaian dan pelipat gandaan akan terjadi kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Ibu Hana,
Berkati keluarganya, berkati anaknya, suaminya, dan keluarga besarnya Tuhan. Berikan hikmat, marifat, akal kebijaksanaan, perlindungan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang panjang umur yang berlimpah-limpah Tuhan. Agar semua Bu Hana dapat memberitakan firman-Mu lebih lagi di hari-hari mendatang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Nyoto Niko Raharjo Tuhan. Dan wakilnya Tuhan, bersama istrinya dan keluarganya. Kami juga berdoa dan memberkati karyawan kami Pak Kiki Haryadi Tuhan, beserta istrinya Bu Mervin, keluarganya, anak dan mantunya Tuhan. Begitu juga keempat wakil gembala Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka Tuhan, agar menjadi saluran berkat bagi kami semua Tuhan. Agar nama-Mu dipermuliakan melalui penggembalaannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan yakin setiap lutut bertelut tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan kami Tuhan. Dari mulai pemusik, WL, singer, dan multimedia, perlengkapan dan lain sebagainya. Dan kami juga Tuhan, berkati kami semua Tuhan, agar kami setia melayani-Mu senantiasa Tuhan. Agar di hari-hari ke depan Tuhan, kami lebih serius dan fokus untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati jemaat yang setia pada siang hari ini yang telah hadir. Kau berkati jemaat kami Tuhan. Kau yang susah Kau hiburkan, yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Berkati oma-opa yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah ketika kami datang dan juga kembali kami pulang dengan tidak satu kurang apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Bangsa kami yang sangat kami cintai ini Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan, berkati kami bangsa kami Tuhan. Cukupkan dari segalanya Tuhan. Kami juga memberkati Pak Jokowi beserta wakilnya Pak Girban, beserta juga jajarannya sampai ke bawah Tuhan. Berikan mereka takut akan Kau Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu pada bangsa kami Tuhan Yesus. Nyatakan juga bahwa lidah itu bertelut lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kepada bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan yang Kau diberikan oleh jemaat kami dan semuanya yang ada di sini Tuhan. Berkati berlimpah-limpah, berkati berlimpah kali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun percepatan, pelipat gandaan dan multiplikasi akan terjadi pada bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami menerima berkat daripada-Mu dan kami akan berfellowship Tuhan, mari kita bacakan dulu doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, Oma dan Bapak yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat yang daripada Bapa. Kita siapkan hati kita buka hati kita. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas kehidupanmu. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan jasmani, rohani menjadi bagianmu. Terlebih berkat kekuatan untuk melakukan setiap firman Tuhan terjadi atas hidup Oma dan Opa, mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama yang diberkati Tuhan, katakan amin.